Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Berjumpa lagi bersama saya Kiswatul Muhayyaro di YouTube channel Cakrawala Biologi. Kali ini kita akan bahas tentang faktor apa saja yang mempengaruhi dari tumbuh dan berkembangnya tanaman hortikultura. Ini termasuk juga ekologi tanaman hortikultura ya. Kira-kira apa saja yang jadi faktor-faktor yang mempengaruhi tumbuh dan berkembangnya tanaman hortikultura? Yuk kita simak penjelasannya di video ini dan jangan lupa tonton video ini sampai selesai ya. Sebelum kita bahas tentang faktor yang mempengaruhi tumbuh dan berkembangnya dari tanaman hortikultura, coba kalian perhatikan gambar pada slide ini ya. Gambar ini menggambarkan secara singkat apa saja persyaratan yang bisa mendukung dari tumbuh dan berkembangnya tanaman tebu. Nah, gambar ini saya ambil dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia, di mana faktor prasyarat untuk tumbuh kembangnya dari tanaman tebu yaitu seperti faktor lingkungan yang terdiri dari media tanam berupa tanah ya. Nah, tanah juga banyak sekali jenisnya, dilihat dari kesuburan tanah, keasaman tanah, tekstur tanah, kemudian juga kedalaman ketika menanam tanaman tebu tersebut ya. Kemudian selain dari media tanam, faktor lain juga harus diperhatikan dari ketinggian dari tanah ketika menanam ya. Kemudian juga ketersediaan air, intensitas cahaya, kemudian juga suhu dan juga kelembapan udara. Untuk tumbuhan lain juga hampir sama ya, kurang lebih sama, membutuhkan faktor-faktor tumbuh yang telah disebutkan tadi sebagai prasyarat yang mendukung dalam tumbuh dan berkembangnya suatu tumbuhan. Tetapi kalian harus ingat bahwa masing-masing tumbuhan atau spesies itu memiliki syarat optimum yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Misalnya, pada tumbuhan tebu ini gitu ya. Ini bisa tumbuh dan berkembang pada suhu kira-kira 24 sampai dengan 30 derajat Celcius ya. Berbeda misalnya dengan tanaman stroberi. Yang stroberi ini tumbuh pada suhu 17 sampai 20 derajat Celcius, yaitu pada suhu-suhu yang dingin. Berbicara tentang budidaya tanaman hortikultura, ini tentu tidak terlepas ya dari adanya faktor-faktor yang mempengaruhi baik itu dari dalam tumbuhan itu sendiri maupun dari luar tumbuhan hortikultura ya. Faktor ini menjadi syarat yang harus dipenuhi agar budidaya tanaman hortikultura bisa berjalan dengan baik. Apabila suatu tanaman hortikultura itu diusahakan tumbuh pada lingkungan yang memenuhi dari kebutuhan tanaman itu sendiri, maka dapat dipastikan bahwa tanaman tersebut akan bisa menghasilkan atau memproduksi secara maksimal. Sebaliknya, jika syarat tumbuh dari tanaman hortikultura itu tidak terpenuhi, maka produksi tanaman tersebut akan mengalami penurunan. Selanjutnya, berikut ini ekologi tanaman hortikultura atau faktor yang mempengaruhi tumbuh dan berkembangnya suatu tanaman hortikultura. Yang pertama ada cahaya, kemudian yang kedua ada suhu, ketiga udara, keempat polusi udara. Nah, cahaya, suhu, udara, dan polusi udara ini merupakan termasuk ke dalam faktor-faktor iklim. Kemudian untuk tanah, air, dan juga mulsa itu merupakan faktor dari medium tanah. Ya, itulah faktor-faktor yang mempengaruhi dari tumbuh dan berkembangnya suatu tanaman hortikultura, termasuk juga ekologi dari tanaman hortikultura. Yuk, tanpa basa-basi lagi kita bahas satu persatu faktor yang mempengaruhi dari tumbuh dan berkembangnya tanaman hortikultura atau ekologi dari tanaman hortikultura. Yang pertama ada cahaya.
Cahaya ini bersumber dari matahari yang merupakan energi terbesar yang ada di muka bumi ini, ya. Fungsi cahaya bagi tumbuhan tidak lain berkaitan dengan proses fotosintesis. Oke, kalian masih ingat nggak apa itu fotosintesis? Yaps, fotosintesis itu adalah pemanfaatan energi cahaya matahari oleh tumbuhan untuk mengubah karbon dioksida dan juga air ya menjadi karbohidrat dan juga oksigen. Proses ini dilakukan di daun karena di daun ini memiliki sejumlah klorofil, di mana klorofil ini nanti dijadikan sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis itu sendiri. Cahaya matahari itu tidak semuanya akan diserap dan dimanfaatkan oleh bumi gitu ya, melainkan sebelum dipantulkan atau diserap lah ya oleh bumi, itu diserap terlebih dahulu oleh namanya lapisan atmosfer bumi. Jadi sisanya baru diserap oleh bumi dan juga isinya termasuk tumbuhan ya. Oke, selanjutnya ada 3 faktor cahaya yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan dari suatu tanaman. Yang pertama ada intensitas cahaya, yang kedua kualitas cahaya, dan terakhir ada fotoperiodisitas dari cahaya. Kita bahas satu persatu ya. Oke, kita pembahasan mulai dengan intensitas cahaya. Intensitas cahaya ini didefinisikan sebagai keadaan di mana sejumlah cahaya itu mampu diserap oleh tumbuhan untuk digunakan dalam berfotosintesis gitu ya. Nah, berdasarkan intensitas cahaya yang optimum atau yang paling baik, tumbuhan dikelompokkan menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada tanaman naungan, kedua ada tanaman setengah naungan, ketiga tanaman cahaya penuh, dan keempat tanaman cahaya dan naungan. Untuk tanaman naungan ini yaitu tanaman-tanaman yang bisa tumbuh pada intensitas cahaya matahari yang rendah ya, karena dia berada pada tempat yang ada naungannya gitu ya. Jadi tidak langsung terkena sinar matahari. Yang kedua, tanaman setengah naungan. Ini merupakan tanaman yang tumbuh pada intensitas cahaya matahari yang sedang gitu ya. Yang ketiga, yaitu tanaman cahaya penuh. Artinya bahwa tanaman ini bisa langsung terkena sinar matahari dengan jumlah cahaya yang tinggi. Dan terakhir, ada tanaman cahaya dan juga naungan. Artinya apa? Bahwa tanaman ini mampu berada pada semua keadaan intensitas cahaya, baik itu tinggi maupun rendah ya. Setelah kita mengetahui jenis tumbuhan berdasarkan intensitas cahaya optimum untuk tumbuh dan berkembangnya dari tumbuhan itu sendiri, maka kita bisa simpulkan bahwa tumbuhan akan bisa tumbuh dan berkembang dengan baik jika mendapatkan cahaya yang optimum. Hal tersebut bisa memberi kemungkinan bahwa tanaman tersebut akan menghasilkan hasil panen yang baik ataupun yang tinggi gitu ya. Namun kira-kira apa jadinya ya jika tumbuhan tersebut memperoleh sedikit atau misalnya terlalu banyak mendapatkan sinar matahari? Bagaimana dengan pertumbuhan dan perkembangannya? Oke, kita bahas ya di slide ini akibat kekurangan dan juga kelebihan dari cahaya matahari bagi tanaman hortikultura. Yang pertama, selanjutnya apa yang terjadi juga ketika intensitas cahaya terlalu tinggi yang diserap oleh tumbuhan, maka terjadi peningkatan pada suhu daun ya. Nah, peningkatan pada suhu daun ini berbanding lurus dengan peningkatan pada laju transpirasi. Peningkatan pada laju transpirasi pada daun ini menjadi tidak seimbang dengan laju absorpsi
yang diserap pada akar gitu ya. Akibatnya, adanya peningkatan suhu ini mengakibatkan stomata pada daun itu menutup dan otomatis fotosintesisnya juga berkurang ya karena adanya penutupan dari stomata ini. Yang terakhir, peningkatan dari intensitas cahaya ini menyebabkan beberapa enzim yang ada pada tumbuhan itu tidak aktif. Ya, enzim apa sih? Enzim itu fungsinya untuk mempercepat reaksi-reaksi metabolisme yang ada pada tumbuhan. Nah, enzim ini sifatnya akan bekerja secara baik pada suhu yang optimum. Jadi ketika suhunya terlalu tinggi ya karena terpapar oleh sinar matahari pada daun misalnya gitu kan. Nah, terlalu tinggi itu membuat si enzimnya ini tidak aktif. Hal tersebut juga mempengaruhi dari kerja metabolisme. Itulah akibat kekurangan dan juga kelebihan dari cahaya matahari yang diserap oleh tumbuhan atau tanaman-tanaman hortikultura. Jika suatu tanaman itu memperoleh intensitas cahaya berada di bawah kisaran optimum gitu ya, artinya bahwa kurang cahaya mataharinya, maka jumlah energi yang tersedia untuk menggabungkan karbon dioksida dan juga air itu sangat rendah pada fotosintesis sehingga tidak bisa menghasilkan produk-produk dari fotosintesis yaitu karbohidrat dan juga oksigen. Ya, jadi sekali lagi ketika suatu tanaman kekurangan intensitas cahaya ya, maka yang terjadi adalah jumlah energi yang tersedia untuk mengubah atau mengolah dari karbon dioksida dan air menjadi karbohidrat dan juga oksigen itu akan menjadi rendah. Artinya bahwa fotosintesisnya itu berpengaruh akibat dari kurangnya intensitas cahaya. Kemudian apa jadinya jika suatu tanaman itu terlalu banyak mendapat cahaya matahari gitu ya. Nah, ketika suatu tanaman terlalu banyak mendapatkan cahaya matahari, maka yang terjadi adalah berkurangnya kadar klorofil. Hal tersebut akibat dari solarisasi atau pemanasan pada tanah ya, sehingga daun menjadi hijau kekuningan. Akibatnya, laju penyerapan cahaya dan fotosintesis pun menjadi terganggu. Kemudian kalian perhatikan pada gambar di slide ini, di mana gambar yang sebelah kiri ya itu terlihat tanaman layu karena terlalu banyak terpapar oleh sinar matahari sehingga kehilangan banyak air. Kemudian yang sebelah kanan yaitu tanaman yang mengalami etiolasi, di mana peristiwa ini terjadi karena tanaman minim atau kurang mendapatkan sinar matahari. Hal ini berkaitan dengan kerja hormon auksin ya, yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman hortikultura. Selanjutnya ada kualitas cahaya. Kualitas cahaya itu didefinisikan sebagai komposisi dari panjang gelombang cahaya yang dapat mempengaruhi tanaman untuk melakukan fotosintesis ya. Nah, perlu kalian ketahui bahwa cahaya matahari itu terdiri dari cahaya tampak yang merupakan cahaya yang bisa ditangkap atau dideteksi oleh mata, dan juga ada cahaya tidak tampak, yaitu cahaya yang tidak bisa ditangkap. Cahaya tampak inilah yang ada di bumi gitu ya, yang sampai tembus ke bumi. Ini nantinya akan dimanfaatkan untuk proses fotosintesis. Kalau kalian lihat di slide ini, ada sebuah gambar ya, berupa spektrum elektromagnetik yang menjelaskan tentang panjang gelombang pada cahaya tampak atau disebut juga sebagai visible light. Nah, panjang gelombang antara 380 sampai dengan 750 nanometer itu berpengaruh terhadap reaksi kimia, kemudian juga fotosintesis ya. Namun untuk
fotosintesis ini yang paling efektif itu ada pada kisaran 440 sampai dengan 650 nanometer, yaitu dari biru sampai dengan jingga merah warnanya pada cahaya tampak tangkap oleh mata kita. Namun karena adanya lapisan atmosfer ya pada bumi yang melingkupi bumi, maka cahaya yang bisa sampai dan tembus ke bumi adalah cahaya tampak. Sedangkan untuk cahaya tidak tampak itu hanya sebagian kecil saja ya yang bisa masuk ke bumi. Hal ini bertujuan agar suhu bumi itu tetap terjaga ya dan tidak terlalu panas gitu. Selanjutnya ada fotoperiodisitas. Ini merupakan salah satu bagian dari faktor yang mempengaruhi dari cahaya ya untuk pertumbuhan dan perkembangan tanaman hortikultura, di mana fotoperiodisitas ini diartikan sebagai panjangnya penyinaran matahari pada siang hari atau bisa disebut juga sebagai perbandingan antara waktu siang dan malam ya. Nah, berdasarkan fotoperiodisitas, tanaman itu dikelompokkan menjadi tiga kelompok. Yang pertama ada kelompok tanaman hari panjang, kemudian yang kedua kelompok tanaman hari pendek, dan yang ketiga adalah tanaman hari sedang ataupun netral. Untuk tanaman hari panjang itu adalah kelompok tanaman di mana lama penyinarannya, di mana tanaman yang memasuki fase generatifnya gitu ya, maksudnya fase perbungaannya itu memerlukan panjang hari penyinaran lebih dari 12 jam. Ini biasanya ada pada negara-negara yang memiliki iklim subtropis ya di daerah selatan. Contohnya pada kentang, gandum, kemudian bayam gitu. Kemudian kelompok kedua yaitu kelompok tanaman hari pendek, itu di mana tanaman pada kelompok ini memasuki fase generatifnya ya. Fase perbungaannya itu memerlukan panjang penyinaran kurang dari 12 jam. Artinya bahwa malamnya ini lebih panjang dibandingkan siangnya. Nah, ini pada negara-negara yang memiliki iklim subtropis pada bagian utara gitu ya. Contohnya pada tanaman dahlia, aster, kemudian kedelai, dan terakhir yaitu kelompok tanaman berhari sedang ataupun netral, di mana untuk tanaman ini fase generatifnya itu memerlukan panjang penyinaran yang seimbang antara siang dan malamnya. Jadi antara siang dan malamnya itu sama-sama kurang lebih 12 jam ya. Nah, ini biasanya ada pada daerah-daerah beriklim tropis seperti kita di Indonesia. Contoh tanamannya adalah tanaman kacang. Nah, kemudian kalian bisa lihat ya ilustrasinya untuk tanaman hari pendek dan juga tanaman hari panjang di gambar di slide ini ya. Itu perbandingan antara lama waktu penyinaran antara siang dan juga malam. Faktor selanjutnya yang mempengaruhi ekologi tanaman hortikultura yaitu suhu. Yuk kita bahas apa itu suhu. Suhu merupakan salah satu faktor lingkungan yang berperan baik itu secara langsung maupun tidak langsung bagi tumbuh dan kembangnya dari tanaman hortikultura itu sendiri gitu ya. Nah, peranan langsung dari tanaman hortikultura ini suhu berperan pada pengontrolan laju proses kimia dalam tumbuhan, sedangkan untuk peranan tidak langsungnya, suhu ini bisa berpengaruh terhadap suplai air pada tanaman. Selain itu, suhu juga berfungsi dalam laju evaporasi gitu ya, mempengaruhi laju evaporasi, kemudian juga laju metabolisme, fotosintesis, respirasi, bahkan transpirasi tumbuhan juga. Selain itu, suhu juga berpengaruh terhadap kerja dari enzim. Jadi kalau misalnya suhunya terlalu tinggi, maka enzim itu pun tidak bisa aktif melakukan tugasnya untuk mempercepat reaksi
reaksi-reaksi yang ada di metabolisme. Begitu juga sebaliknya gitu ya, jika enzim tersebut berada pada suhu yang rendah, maka enzim pun tidak bisa bekerja secara aktif untuk mendukung dari proses metabolisme. Kemudian, perlu kalian ingat ya bahwa tumbuhan itu memiliki suhu optimum atau suhu yang terbaik yang bisa tumbuh dan berkembang. Artinya bahwa antara satu spesies dengan spesies lain atau tumbuhan satu dengan tumbuhan yang lain itu memiliki suhu optimum yang bervariasi gitu ya, tergantung dari masing-masing tumbuhan itu sendiri. Nah, berdasarkan suhu optimum untuk tumbuh dan berkembangnya, tanaman hortikultura itu dibagi menjadi dua. Ada tanaman yang bisa hidup pada daerah yang dingin atau disebut juga sebagai subtropis. Yang kedua, ada tanaman yang bisa hidup pada daerah tropis, misalnya yang suhunya lumayan lebih panas dibandingkan dengan subtropis. Nah, inilah penggolongan tanaman-tanaman hortikultura berdasarkan kebutuhan dari suhu optimumnya gitu ya. Ada yang bersuhu subtropis dan juga ada yang bersuhu tropis. Contoh buah-buahan, sayuran, tanaman, kalian bisa baca sendiri ya di sini apa saja buah, sayur dan tanaman yang bisa hidup di daerah yang bersuhu subtropis dan juga tropis. Ekologi tanaman hortikultura dan juga faktor yang mempengaruhi dari tumbuh dan berkembangnya tanaman hortikultura selanjutnya ada dari udara. Udara yang kita hirup ternyata bukan hanya terdiri dari gas oksigen saja, melainkan ada gas-gas lain seperti karbon dioksida, nitrogen, argon gitu ya. Kemudian gas-gas lainnya serta polutan. Polutan ini merupakan senyawa-senyawa organik maupun anorganik yang berupa hasil reaksi fotokimia. Fotokimia berarti antara reaksi cahaya matahari dengan hasil pembakaran, di mana polutan-polutan ini nantinya bisa mempengaruhi dari pertumbuhan tanaman, juga mempengaruhi dari kehidupan manusia gitu ya. Nah, untuk kadar udara optimum bagi masing-masing tumbuhan itu bervariasi antara satu dengan yang lainnya. Nah, di sini saya mencontohkan hanya beberapa komposisi dari udara yang berperan dalam pertumbuhan dari tanaman hortikultura. Nah, seperti pada nitrogen. Nah, nitrogen ini diambil dari udara gitu ya oleh tanaman melalui serangkaian proses yang nanti fungsinya nitrogen ini berfungsi untuk menyusun dari struktur sel-sel seperti protein, kemudian juga asam nukleat, enzim, klorofil. Selain dari nitrogen, ada juga penyusun udara yaitu karbon dioksida ya, yang berfungsi untuk bahan baku proses fotosintesis. Demikianlah pembahasan tentang ekologi tanaman hortikultura. Terima kasih ya sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Kita ketemu di video-video berikutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.